Pembelajaran kali ini saya akan membahas Cisco Switching CCNA 200-301 tentang network fundamental. Nah, di sini ada timeline pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, remote access, switch, VLAN trunking, interVLAN, FTP, STP, internal channel, dan port security. Di pembelajaran kali ini, aku bakal ngebahas networking fundamental. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa sih itu jaringan komputer? Nah, jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung melalui kabel atau jaringan nirkabel. Tujuan utamanya adalah untuk berbagi data, file, dan akses internet. Dengan adanya jaringan komputer, komunikasi dan pertukaran informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Itulah mengapa network menjadi dasar yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Oke, selanjutnya yaitu implementasi jaringan adalah tahap penerapan rancangan jaringan agar dapat digunakan. Pada proses ini dilakukan pemasangan perangkat seperti komputer, switch, router, dan kabel. Kemudian dilakukan konfigurasi serta pengujian untuk memastikan semua perangkat terhubung dan jaringan dapat berfungsi dengan baik. Mekanisme penghubung jaringan komputer itu ada dua, yaitu wired dan wireless. Di sini aku bakal ngebahas wired dulu. Pada jaringan komputer wired, perangkat dihubungkan menggunakan kabel LAN. Di ujung kabel LAN dipasang konektor RJ45 agar kabel bisa dicolokkan ke port jaringan pada komputer. Saat kedua komputer sudah terhubung, data akan dikirim melalui kabel LAN dari komputer pengirim lalu melewati konektor RJ45 dan diterima oleh komputer tujuan melalui RJ45 di sisi satunya. Nah, sekarang wireless. Pada jaringan komputer wireless, perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Data dikirim melalui gelombang radio seperti sinyal Wi-Fi. Jadi selama kedua perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, data bisa dikirim dan diterima tanpa perlu kabel LAN atau konektor RJ45. Cara ini lebih praktis dan fleksibel karena perangkat bisa digunakan dari berbagai tempat yang masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Selanjutnya yaitu Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan dari Cisco. Aplikasi ini digunakan untuk membuat topologi jaringan, menghubungkan perangkat, dan mencoba konfigurasi jaringan secara virtual, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah dan praktis. Oke, selanjutnya aku akan membuat simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan sederhana. Di sini aku sudah masuk aplikasinya. Yang pertama kita cari dan ambil switch-nya. Nah, ini udah ketemu. Kita letakkan di sini. Lalu kita membutuhkan dua komputer. Yang pertama letakkan di sini. Lalu yang kedua di sebelah sini. Lalu kita membutuhkan sebuah kabel untuk menyambungkan komputer tersebut dengan switch. Kita tinggal sambungkan saja seperti ini. Oke, aku akan mencoba mengirim surat tanpa IP address. Apakah bisa kekirim? Oke, jadi ini tidak bisa tanpa IP address ya. Kita perlu memasukkannya terlebih dahulu. Sebelum dimulai, kalian udah pada tahu belum apa sih itu IP address? Nah, IP address itu adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsinya untuk mengenali perangkat dan memudahkan proses pengiriman maupun menerima data. Jadi setiap perangkat memiliki IP address agar bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan. Oke, kita masukkan saja IP address-nya. Yang pertama ke PC1. Pencet desktop, pilih IP configuration.
Oke, kita langsung masukkan saja IP address-nya. Lalu kita pencet tab bawahnya agar subnext mask-nya muncul. Oke, kita lalu pencet tombol silang di atas. Sekarang kita masukkan IP address di PC satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Kita isi dengan IP yang berbeda. Kita pencet tombol silang. Sekarang kita tes lagi apakah sudah bisa. Kita masukkan lagi pesannya ke PC-nya. Di sini muncul tulisan sukses, berarti PC-nya sudah terhubung. Oke, kita coba saja. Di sini suratnya dikirim ke switch, lalu dikirim ke PC-nya satunya lagi. Lalu dikirim lagi dari PC ke switch dan ke PC satunya lagi. Di sini muncul tanda centang, berarti itu berhasil kekirim. Sekian penjelasan dari saya tentang materi network fundamental. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.